Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 semester 4A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan, di mana kami beranggotakan Ahmad Fadilah Hakim, Febrianti Kurnia Dewi Nur Asri, Rizkyani Nur Taskia, Septiani Citra Mulia, dan Linda Pratiwi Harahap akan mengupas sedikit materi mengenai sistem transportasi pada manusia. Sistem transportasi atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ dalam tubuh manusia yang melibatkan darah, jantung, dan pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari sel atau menuju sel. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai darah. Darah terdapat di dalam pembuluh darah. Di dalamnya terdapat plasma darah yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi di dalam tubuh, yang terdiri dari 92% air dan 8%-nya yaitu protein, glukosa, antibodi, dan iodin. Dan di dalam darah terdapat sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit mengandung pigmen hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Lalu, di dalamnya terdapat aglutinogen atau antigen yang menyebabkan perbedaan golongan darah. Untuk golongan darah terdapat sistem ABO yang ditentukan dari antigen atau aglutinogen yang ada di permukaan eritrositnya. Lalu ada pula sistem resus yang ditentukan berdasarkan antigen resus yang ada di permukaan eritrosit. Resus positif artinya memiliki resus di permukaan eritrosit, sedangkan resus negatif tentunya tidak terdapat antigen resus di permukaan eritrosit. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia, jadi dia akan membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan strukturnya, leukosit ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada granulosit dan yang kedua ada agranulosit. Granulosit terbagi menjadi tiga, basofil, neutrofil, dan eosinofil. Agranulosit terbagi menjadi dua, limfosit dan monosit. Untuk gambarnya masing-masing bisa kalian lihat dalam gambar di samping ya. Jumlah normal leukosit pada orang dewasa adalah 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Mengapa pada orang dewasa? Karena pada anak kecil atau bayi biasanya leukosit ini berjumlah lebih banyak. Begitu juga pada ibu hamil. Pada orang yang terserang virus HIV, yang diserang adalah sel limfositnya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya akan melemah. Dan yang terakhir dari materi darah ada keping darah atau trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah, di mana jumlah normal trombosit berkisar 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Jumlah tersebut akan menurun drastis jika adanya serangan virus tertentu, misalkan DBD. Coba kita perhatikan skema proses pembekuan darah berikut ini ya. Pembekuan darah akan terjadi jika terjadi luka. Luka itu akan mengakibatkan trombosit pecah, sehingga trombosit yang pecah itu akan mengeluarkan trombokinase. Lalu, trombokinase akan membantu mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan antihemofilia, vitamin K, dan ion kalsium. Trombin yang dihasilkan akan mengubah fibrinogen, yaitu protein pada plasma darah, menjadi anyaman benang-benang fibrin. Anyaman inilah yang membuat luka kita menjadi tertutup. Nah, kita sudah bahas mengenai darah ya, dimulai dari plasma darah, eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Selanjutnya kita bahas mengenai organ jantung ya. Jantung manusia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pada manusia terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Jantung sebelah kanan berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Biasanya akan digambarkan dengan warna biru. Sedangkan jantung sebelah kiri berisi darah bersih, kaya akan oksigen. Biasanya akan digambarkan dengan warna merah.
Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran ganda, di mana artinya darah 2 kali melewati jantung. Terdapat 2 macam peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah besar, yang urutannya yaitu dari bilik kiri dipompa melalui aorta, diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava, dan kemudian masuk ke serambi kanan. Jadi jika diringkas, peredaran darah besar itu urutannya adalah jantung, ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Kemudian yang kedua ada peredaran darah kecil yang urutannya dari darah yang berasal dari bilik kanan akan dibawa oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Lalu di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dibawa kembali oleh pembuluh vena pulmonalis menuju ke jantung, yaitu ruang serambi kiri. Jadi, jika diringkas, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung yang beredar ke seluruh tubuh, yang terbagi lagi menjadi aorta, arteri, dan arteriole. Aorta adalah pembuluh arteri terbesar yang keluar dari jantung yang bercabang-cabang membentuk arteri terkecil yang berhubungan langsung dengan kapiler, yaitu arteriole. Selanjutnya adalah vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah dari sel-sel menuju jantung yang terbagi menjadi vena cava, vena, dan venulae. Venulae dan arteriole itu berhubungan dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang berhubungan langsung dengan sel-sel kapiler. Sel-sel kapiler inilah yang terjadi proses pertukaran zat-zat secara difusi dari darah ke sel. Nah, selanjutnya kita membahas tentang struktur. Arteri mempunyai struktur endotelium atau epitel, jaringan elastis, jaringan otot polos, dan jaringan fibrosia. Sedangkan arteriole ini mempunyai endotelium dan jaringan otot polos. Nah, sedangkan kapiler hanya mempunyai endotelium. Venule mempunyai endotelium dan jaringan ikat, sedangkan vena mempunyai jaringan yang sama dengan arteri, tetapi jaringannya lebih tipis. Tekanan sistole yaitu tekanan darah tertinggi selama dalam tubuh terjadi ketika darah keluar dari jantung lewat pembuluh aorta. Sedangkan tekanan diastole adalah tekanan terendah di dalam tubuh terjadi ketika darah masuk melalui vena cava ke jantung. Tekanan darah manusia normal yaitu 120/80 Hg. 120-nya itu sistol dan 80-nya itu diastol. Perbedaan arteri atau nadi dan pena atau balik. Perbedaan pertama, denyut. Arteri atau nadi terasa karena tekanan tinggi sehingga jika dilukai darah akan memancar. Pena atau balik tidak terasa karena tekanan rendah sehingga jika dilukai darah hanya menetes. Perbedaan kedua, letak arteri atau nadi agak dalam, pena atau balik di permukaan kulit. Perbedaan ketiga, warna. Arteri atau nadi merah terang, pena atau balik kebiruan. Perbedaan keempat, struktur. Arteri atau nadi tebal, kuat, dan elastis. Pena atau balik tipis dan tidak elastis. Perbedaan kelima, arah aliran. Arteri atau nadi keluar dari jantung. Pena atau balik menuju jantung. Perbedaan keenam, darah yang dibawa arteri atau nadi kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, dan pena balik miskin oksigen kecuali pena pulmonalis. Selanjutnya yaitu ada kelainan atau penyakit dari sistem transportasi. 1. Hemofilia, 2. Talasemia, 3. Anemia, 4. Leukositosis, 5. Leukopenia, 6. Hipertensi, 7. Hipotensi, 8. Arteriosklerosis, 9. Aterosklerosis, 10. Varises dan wasir, 11. Jantung koroner.